satu-satunya cara kita bertemu dengan teman kita itu kan di forum besar, di Zoom gitu. Dan kita pun nggak punya kesempatan untuk nge-approach satu-satu kalau misalnya di Zoom. Nah, hal yang aku lakukan itu adalah ngechat langsung, Mas. Jadi aku PC, siapapun yang menurutku, oh ini kayaknya bagus deh buat di-approach. Aku approach. Selamat datang Smart People di podcast kami Ngobrol Delete, Ngobrolin Digital Lifestyle. Kali ini kita ada guest baru, yaitu silakan kenalkan dulu. Halo Smart People, halo Mas Karim. Halo. Kenalin semua Smart People. Namaku Iko Restu Adi. Teman-teman Smart People, very welcome to call me Restu. Aku di CFDS sebagai Research Assistant Divisi Partnership dan kalau kuliah sekarang di Ilmu Komunikasi UGM angkatan 2021. Bisa dibilang udah memasuki mahasiswa semester tua. Semester tua sekarang? Iya, udah semester 6 kan? Semester 6. Semester 6 tua nggak sih, Kak? Ya, itu. Ya, benar. to be fair, ya semester 6. Ya, jadi Restu ini angkatan 21, sedangkan aku angkatan 18. Nah, Smart People kita kali ini akan bicara mengenai suatu fenomena yang masih baru terjadi, yaitu ya kita bahas mengenai era pandemi ini kan. Tapi spesifiknya kita akan, karena saya adalah angkatan yang lebih tua, angkatan 18 yang sudah lulus 2 tahun yang lalu. Sedangkan Restu masih aktif kuliah, angkatan 21, yang dimana aku waktu tahun 2021 itu semester berapa ya aku tuh? Semester 6 aku 2021. Masih semester 6. Sedangkan kamu sekarang 2024 semester 6. Wah agak jauh ya ternyata umurnya. Jadi kita akan bahas mengenai perbedaan masa-masa kuliah nih. Jadi kan untuk konteks aku dulu adalah maba yang masuk di UGM ketika masih kuliah offline. Jadi aku mengalami kuliah offline selama full 3 semester dan selama 3 minggu di semester keempat. Kemudian pandemi terjadi di bulan Maret 2020 sampai aku skripsi pun itu semua online. Baru offline-nya itu ketika wisuda. Jadi dari semester 4 sampai semester 8 full 4 semester itu aku tidak mengalami kuliah offline. Sedangkan dirimu berarti kebalikannya kan berarti. Masuk ketika maba itu masih online. Dan kemudian baru offline itu kapan tuh baru offline? Aku kalau offline yang semi-semi hybrid itu semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 ya? Berarti tahun 2000 berapa itu? Tahun 2022. 22. Oke, berarti udah mulai hybrid ya. Tapi itu masih setengah-setengah kan? Berarti belum full offline. Semester 3 itu masih setengah-setengah. Ada yang setengah di rumah, ada yang kelasnya, ada yang online aja, ada kelasnya yang offline. PPSMB itu 2022 udah full semuanya. Full offline? Full 10.000 mahasiswa baru 2022. Iya. Oh berarti tapi kamu PPSMB-nya online? PPSMB ku online kan 2021. Oh iya. Coba cerita deh, aku penasaran deh. Kayak aku kan mengalami PPSMB. Jadi mungkin semua people yang belum tahu ya, PPSMB itu yang aku lagi pakai bajunya ini. Pas banget. PPSMB yang visible. PPSMB itu adalah ospek, I guess ya. Ospek masa orientasi bagi mahasiswa UGM. Kita sebutnya sebagai PPSMB. Yang aku lupa itu kepanjangannya apa. Pelatihan pembelajar bagi mahasiswa baru. Bagi mahasiswa baru. B-nya lagi PPSMB. Nah, itu aku waktu itu masih offline. Jadi itu sangat rame dan aku rasa semua people pasti tahu lah kalau misalnya PPSMB UGM itu sangat terkenal sama formasinya. Itu kan flagship acaranya adalah bagaimana para Kovas atau co-fasilitator ini bisa mengkoordinasi mahasiswa yang ribuannya itu agar bisa membuat formasi yang cakep gitu. Itu selalu jadi highlight. Orang itu pasti selalu menunggu kayak ini apa nih formasinya yang terbaru nih. Aku lupa formasiku apa waktu itu. Karena aku kayak bener-bener yang mental kayak aduh ini ngapain sih di PPSMB segala. Kayak bener-bener kayak itu kayak full seminggu dari pagi sampai malam. Dan aku jujur lupa semua tentang materi PPSMB ku. Pun juga aku lupa teman-teman PPSMB ku. Bener-bener se-ansos itu loh waktu itu. Tapi itu kan dalam keadaan offline ya. Aku penasaran banget kalau pas online itu kayak gimana itu suasananya PPSMB itu. Kalau misalnya online PPSMB itu full semua dilakuin secara online. Itu kita dulu makainya Elok. Elok itu berarti kayak platform khusus di UGM gitu ya, kayak learning platformnya Elok. Semua penugasan itu dari Elok, Mas. Semua pembelajaran itu di Elok. Google Classroom itu dipakai pada saat PPSMB atau ospek di fakultas. Gitu. Jadi yang
learning platform itu cuma ada yang benar-benar satu UGM itu pada saat PPSMB universitas saja, gitu. Kalau misalnya untuk pembelajarannya, kayak metode penyampaian materinya itu biasanya disampaikan oleh Kofas saja. Jadi yang kita lihat, jadi istilahnya yang kita temui itu cuma Kofas pada saat itu. Kakak pemandu lah kalau misalnya secara generalnya ya. Jadi yang kita lihat itu cuma, yang kita temuin itu cuma Kofas kita, gitu. Mungkin beda ya kalau misalnya PPSMB offline tuh kita bisa ketemu perkap, medis gitu. Nah kalau di PPSMB zamanku itu cuma kita berkomunikasi dengan Kofas, kemudian action plan-nya itu juga online. Oh iya ada action plan-nya, iya. Terus apa itu berarti action plan-nya? Nah action plan-nya itu kita kalau misalnya offline kan berkelompok ya, Mas, berkelompok. Kalau kalau pada saat online itu action plan-nya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kita membuat personal project jatuhnya, dan itu bebas pada saat itu. Ketentuannya kalau nggak salah supaya untuk kita nggak kemana-mana itu dilakukannya baik secara online ataupun offline tapi dekat rumah aja. Gitu. Oke. Menarik. Berarti kamu tidak aku nggak bisa bayangin gitu. Kan kamu adalah mahasiswa baru. Baru dari SMA masuk ke kuliah itu kan transisi lah ya, transisi yang sangat susah. Aku pun juga mengalaminya gitu kan. Aku mengalami secara offline itu pun juga susah. Kayak aku awal-awal PPSMB nggak ada yang aku kenal. Aku lupa kayaknya aku dulu Wexol di Ningrat kalau nggak salah. Jadi aku kayak nggak sama. Aku nggak ada kenal. Saya dulu di teknik. Aku PPSMB di teknik. Kenalan lah sama orang-orang baru gitu. Aku sampai sekarang lupa namanya siapa. Terus kemudian PPSMB fakultas, ketemulah ada beberapa orang yang familiar gitu. Tapi kalau misalnya PPSMB online kayak gini itu interaksimu dengan mabanya itu gimana itu? Kayak aku nggak bisa bayangin betapa awkwardnya ketika kamu harus kayak kenalan sama orang baru dan itu kayak kamu cuma ngomong ke layar doang, itu kayak gimana gitu? Sebenarnya interaksinya itu aku bisa bilang itu sangat melatih inisiatif kita sendiri. Karena kan kita mau nggak mau harus nge-approach mereka. Nah kalau misalnya caraku sendiri itu karena satu-satunya cara kita bertemu dengan teman kita itu kan di forum besar, di Zoom gitu. Dan kita pun nggak punya kesempatan untuk nge-approach satu-satu kalau misalnya di Zoom. Nah, hal yang aku lakukan itu adalah ngechat langsung, Mas. Jadi aku PC, siapapun yang menurutku, ini kayaknya bagus deh buat di-approach. Aku approach, ya udah iseng aja kayak halo, namaku Restu dari gugus yang sama dengan kamu, mau nanya penugasannya udah belum ya. Nah jadi kayak I started the conversation. Iya, TP JBJB kalau di Twitter JBJB. Aku JBJB dulu. Biasanya nanti kalau misalnya udah nih ada komunikasi intens, aku biasanya komunikasinya langsung sama orang-orang tertentu itu aja. Gitu. Jadi cara aku dapet temen pas itu seperti itu. Dan itu Berhasil, bisa dibilang berhasil. Jadi dari sana kita bisa tukaran IG. Kemudian dari sana mungkin bentuk komunikasinya lebih less formal. Jadi kayak kita bales story-nya mereka, reply gitu kayak serunya minta tag dong gitu. Jadi kan lebih less formal, lebih akrab. Nanti pun pada saat ketemu, mungkin ini kita bahas nanti juga ya. Pas ketemu pun kayak udah biasa aja. Udah nggak seformal pada saat pertama ketemu. Oke, menarik itu. Karena aku merasa ketika aku PPSMB itu ya emang settingannya kan udah oke lah, itu udah offline, should be easy gitu kan. Tapi kan kayak merasa AWK, terus kayak merasa kayak canggung, ini kayak new area, new place itu kan. Jadi aku merasa kayak aku nggak seperti kamu kayak gitu, kayak aku nggak ada inisiatif, aku kayak nunggu kalau misalnya ada yang ngajak ngobrol gitu, kayak di sini gitu. Tapi kemudian kalau misalnya ada yang ngajak ngobrol pun juga karena aku di Jogja kan, SMA di Jogja, kuliah di Jogja, jadi masih ada beberapa teman-teman yang aku kenal yang ada di UGM juga. Jadi ketika aku selesai PPSMB itu bukannya aku nongkrong sama teman-teman PPSMB, tapi malah sama teman-teman SMA. Jadi bukannya kayak membentuk hubungan baru dengan orang baru ini, malah revert back kepada teman-teman SMA gitu. Which aku rasa kalau misalnya kamu dalam kondisi PPSMB offline akan seperti itu gitu. Karena kan ya udah kalian dari misalnya dari sama-sama dari Bali gitu kan, teman seperjuangan gitu kan, a new familiar place. Kalian pasti juga mau dekatnya sama orang-orang yang kalian kenal gitu. Nah, aku penasaran aja sih. Ini kan semuanya online. Terus ketika PPSMB selesai, terus mulai kuliah tuh, aku penasaran.
karena aku dulu itu kuliahnya itu offline ke online, itu kan masih clear kan, masih jelas kayak at least kita udah tahu nih siapa dosennya, udah tahu kelasnya kita tuh ngapain aja, tinggal a matter of shifting yang dari offline menjadi online. Nah kalau kamu kan masih bener-bener kayak maba baru banget. Kayak aku inget waktu aku maba itu aku salah masuk kelas. Kayak maksudnya itu kan ini kan BA 301 kelasku biasanya. Aku tuh masuk ke BA 30 berapa gitu, kelasnya sosiologi gitu. Udah mulai gitu? Belum mulai belum mulai. Tapi kayak ini kok nyasar gitu, kok mukanya tidak familiar gitu. Aku keluar gitu, oh salah kelas aku ternyata gitu. First day langsung kayak malu aku habis itu. Nah aku nggak tahu nih, kalau misalnya online itu kayak gimana? Kayak komunikasi dari departemen misalnya untuk bisa ensure kamu bisa masuk ke kelasnya itu, dan kemudian bagaimana kamu bisa memulai belajar sebagai maba dalam settingan online itu kayak gimana? Karena aku rasa kamu kan berarti dulu SMA juga online kan? Berarti udah at least terbiasa lah dengan pembelajaran online sedikit gitu kan. Tapi kemudian itu kan SMA sama kuliah kan sangat berbeda gitu kan. Jadi aku penasaran, kalau dari kamu apakah itu adjustingnya susah atau apakah ternyata semudah itu atau gimana? Oke, kalau misalnya adjusting, sebenarnya dari aku pribadi itu tidak terlalu nggak gampang-gampang banget, tapi aku merasa nggak kesusahan, Mas, gitu. Karena bener, aku dulu SMA tuh sempat online juga, jadi kayak sudah terbiasa lah dengan platform-platform untuk belajar online gitu, kayak Google Classroom, Zoom, Google Meet. Jadi udah tahu lah bagaimana bisa menggunakan platform-platform tersebut gitu. Kalau untuk komunikasi dari departemen, itu untungnya jelas di departemenku gitu. Jadi kayak benar-benar mereka punya beberapa saluran komunikasi yang memang menginformasikan kalau kelas ini nanti bisa diakses linknya di sini ya gitu. Dan pada saat itu pun juga ada dari Instagram itu memang kita tuh langsung diarahin ke matkulnya, Mas. Gitu, grup matkulnya. Jadi satu matkul itu punya WhatsApp grup. Di sana itu kita terkumpul di sana. Nah, barulah informasi datang dari sana. Gitu. Link Google Meet-nya di sini, Zoom-nya di sini gitu. Pun pada saat aku maba sampai sekarang pun learning platformnya itu masih Google Classroom gitu. Jadi masih familiar. Kalau misalnya untuk sistem pembelajaran itu jujur dari aku tidak terlalu tidak terlalu shock banget, nggak yang terlalu kerja keras untuk menghadapi shiftingnya itu enggak gitu. Dari temen pun sebenarnya aku dari awal itu udah approach teman-temanku yang ada di departemen dulu pas PPSMB. Jadi karena kita ada ospek yang di jurusan, nah dari sana tuh aku nyari temennya gitu. Lu udah belum tugasnya? Lu ini gimana gitu? Lu ngambil kelas apa aja gitu? Nah pada saat kelas lanjut tuh komunikasinya. Jadi tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu shock banget buat aku. Tapi yang mungkin yang bikin yang bikin kendala itu sinyal sih, Mas. Sinyal gitu. Karena kadang dulu itu kan biasanya kadang kita itu terutama di tempatku ya. Itu kalau misalnya hujan itu sinyal udah jelek. Gitu. Kalau hujan pasti sinyal jelek. Kemudian lebih ke aku tahu, aku baru kepikiran tantangannya. Tantangannya itu adalah disiplin. Disiplin, karena mau nggak mau kalau misalnya kita kayak depan laptop itu pasti godaannya itu kalau nggak males ya kasur, gitu. Sebenarnya susahnya di sana disiplin itu. Jadi kayak ya udah kalau misalnya emang udah kayak mager banget off cam, habis itu tidur sambil dengerin. Kadang ketiduran, gitu. Persis aku juga mengalami hal yang sama kan, karena aku juga merasa itu kayak agak aneh itu loh, kayak kuliah online itu bener-bener dan itu aku jujur nggak merasa belajar sama sekali. 4 semester terakhir itu aku merasa kayak oke, aku tetap menjalani kelasnya, tetap melakukan tugasnya gitu. Tapi kalau masih kamu tanyain aku belajar apa itu aku nggak inget sama sekali. Mungkin my fault juga kan, karena aku agak males dalam konteks belajar. Oke. Tapi ya surprisingly aku nggak tahu apakah kamu mengalami hal yang sama, tapi nilaiku itu naik dan bagus gitu. Karena dosennya yang lebih lebih mengampuni karena dalam kondisi pandemi. Jadi kayak ya udahlah, oke. Jadi lumayan, aku tuh anjloknya tuh pokoknya semester 1 tuh naik, standar lah, semester 1 standar, semester 2 turun, semester 3 anjlok aku. Terus untungnya bukan untung juga sih, pandemi datang gitu. Yang awalnya ada iming-iming UTS tapi yang UTS-nya itu
lisan nggak jadi karena kan pandemi masih adjusting. Terus tahu naik nilaiku. Yang awalnya kayak cuma B+, A per B gitu, tahu A. Jadi kayak keselin naik gitu loh. Apa kamu mengalami hal yang sama atau gimana? Kalau itu sebentar aku ingat-ingat. Sebenarnya kayak perubahan nilai itu nggak terlalu signifikan sih di aku Mas. Tapi mungkin hal itu terjadi di Mas Karim karena semua kegiatan yang kita lakukan semua kegiatan yang Mas Karim lakukan di awal-awal itu kan offline semua base-nya. Yeah. Jadi kayak required energy. Betul, kalau misalnya terakhir kan ya udah kita dari kamar bisa semua ngerjain, kayak misalkan awal-awal kan biasanya hype-nya tuh kayak organisasi lah, ikut komunitas ini. Jadi kayak mungkin di sana nggak sih Mas? Iya, apalagi itu pas lagi puncak-puncaknya itu. Jadi kan aku kan mulai online itu kan ketika semester 4 lah. Karena itu kalau aku nggak tahu apakah kamu mengalami hal yang sama di komunikasi, tapi kalau di HI itu baru mulai ketika masa-masa angkatanku tuh mulai dapat jabatan. Jadi kayak misalnya kalau di acaranya HI itu kayak pokoknya Komahi dari angkatan 18 udah mulai jadi kayak semacam koordinatornya, atau enggak mungkin dari yang acara-acara kayak Hiforia kayak IREC yang English competition, High Tunes yang musik-musik sama gitu itu kan mulai jabatannya siapa aja gitu kan bermain situ. Dan aku merasa baru mulai kenal dengan orang-orang itu di semester 4. Karena kan semester 1 kan masih adjusting lah, tipis-tipis, semester 2 oke lah, kita udah mulai kenalan, tapi masih agak AWK tipis-tipis. Semester 3 udah mulai kenal deket nih, udah mulai ada circle-circlean. Semester 4 juga udah mulai nih, pokoknya semester 3 udah ada circle, tapi kemudian semester 4 itu kan karena kita udah terpecah semua gitu kan, jadi kayak ya udah aku temenan cuma sama yang udah aku deket dari semester 3 gitu. Which means aku udah nggak ada komunikasi lagi sama orang-orang yang mungkin aku sepatah dua kata ketemu atau enggak kayak makan siang bareng randomly sama orang-orang di kampus gitu. Nah aku penasaran ketika kamu kan udah mulai shifting nih, kamu udah mulai kuliah online, and then kemudian ada transisi ke kuliah offline. Kamu ke Jogjanya itu kapan? Aku Jogja itu aku ingat semester 2. Semester 2. Dan pada saat itu jujur kalau misalnya dari aku shiftingnya itu malah di temennya juga Mas. Nggak tahu kenapa ya. Ini aku nggak tahu kenapa. Dulu itu aku tuh kayak punya bisa dibilang teman, tapi aku kenal dia. That's it gitu, kayak nyebar gitu loh, nyebar. Tapi setelah aku mulai ke Jogja, terus kayak mulai ngejalanin 1 semester, mulai kerasa kalau misalnya itu aku bisa ngebuat circle di sana. Baru temanku tuh circle. Sebelum itu tuh aku belum ada circle. Nggak tahu ya, mungkin karena kita tuh kayak sering ketemu, aku sama teman-temanku sering ketemu berbanyak. Ayo makan bareng. Kayaknya itu deh yang membuat circle. Nah, meanwhile pada saat online itu aku nggak punya circle. Tapi temanku tuh di mana-mana. Nah, pada saat aku punya circle ini, temanku di mana-mana ini interaksinya udah kurang sama aku. Gitu. Persis sama berarti kayak aku ya. Jadi dalam arti bentuk circle, kemudian tahu-tahu online, ya udah orang-orang yang aku kayak cuma ngomong sekali 2 kali di kampus atau at least kayak kenal tuh kayak udah mulai hilang gitu. Dan aku pandemi itu kayak benar-benar susah dalam arti aku kan jadi semacam ketua lah dalam suatu komunitas gitu. Tidak perlu kesebut lah apa itu komunitas. Pokoknya itu adalah masa-masa seramku karena itu aku dilantik itu ketika sebelum pandemi 2019. 2019 September terus baru mulai transisi, baru mulai getting used to it atau pandemi. Tapi karena itu pandemi dan kayak pandemi itu kan susah. Awal-awal pesimistik banget kan. Jadi kayak aku mulai meninggalkan tanggung jawabku di situ gitu loh. Jadi kayak merasa kayak aku masih ada kayak beban moral sama komunitasku yang aku meninggalkan dan kayak bener-bener kayak berantakan gitu. Tapi setelah aku melihat sekarang ini cukup thriving ternyata komunitasnya. Udah mulai lebih aktif, mereka ada sering kayak training session bareng-bareng. Ada sering kayak semacam kumpul bareng. Jadi kayak aku merasa kayak seneng gitu kayak ternyata udah mulai bagus nih gitu. Nah kalau kamu ketika masih online, apakah ikut komunitas? If so, what was it like kayak komunitas secara online gitu? Atau gimana? Sebelum aku masuk ke komunitas, aku mau nanggepin dari Mas Karim dulu yang kalau misalnya pandemi itu mungkin agak suram ya. Tapi di aku jujur seneng banget Mas pandemi. Maaf banget nih. Karena aku itu bisa dibilang masuk UGM karena pandemi.
Iya, mungkin sedikit background. Dulu tuh aku IPA, Mas. Oh, Dulu tuh aku IPA, sekarang jurusanku kan jurusan sosum. Jadi kayak I have to kayak relearn buat belajar IPS lagi. Nah itu selama aku kelas 12, aku benar-benar nggak belajar di kelasku karena online. Jadi aku kayak benar-benar minta bantuan temanku gitu. Jadi kayak bisa dibilang aku di backup lah sama temanku. Ya tetap belajar tapi kalau misalnya ada susah tuh aku dibantu sama temanku gitu. Dan aku fokusin diriku itu belajar sosum karena kayak I didn't have to go to school kan. Jadi kayak bisa nyambi lah. Ini ada kelas aku belajar gitu. Aku bisa kayak gitu. Dan itu pun kayak ngebuat aku persiapannya lebih mateng. Jadi kayak aku pede gitu loh buat tes masuk UGM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga kayak ngebuat aku bisa multitasking gitu, Mas. Walaupun sebenarnya somehow itu jelek ya, kayak multitasking gitu, bikin kita nggak fokus gitu. Tapi aku pada saat itu bisa multitasking kayak ikut komunitas, ikut event-event karena itu bisa aku handle gitu. Karena kayak it didn't need kayak that much energy kan. Kalau misalnya compare sekarang gitu. Nah masuk ke pertanyaannya Mas Karim, yes aku di awal-awal tuh ikut komunitas, bahkan komunitasnya itu kayak beragam, nggak hanya di UGM gitu. Jadi kan karena ada bantuan media sosial juga gitu kan biasanya kayak open volunteer campaign from anywhere gitu. Cuma dari kayak media sosial, that's it gampang gitu. Bisa dibilang itu juga kayak pandemi itu buka kesempatan kita buat ngelakuin hal yang sebelumnya kita bisa lakuin gitu. Kayak misalkan tadi kita bisa ikut komunitas apa aja, even itu bukan di kampus ataupun di daerahku, aku bisa ikut gitu. Gitu. Karena gampang juga kan kalau misalnya ikut webinar atau workshop pun dari Zoom dan platform online lainnya gitu. Jadi itu kayak ngebuat aku bisa multitasking gitu. Dan sekarang kamu masih ikut atau udah mulai dilepas satu persatu? Kalau bisa dibilang lepas satu persatu sih, karena zamanku maba itu kan biasanya zaman kayak semangat, kayak kita pengen tahu kayak ini cocok nggak ya sama aku, ini cocok nggak ya sama aku. Jadi kayak gitu. Semua dicoba gitu. Kalau sekarang udah tau lah, udah mulai segmented lah. Gitu. Aku penasaran nih, kamu kan baru pindah ke Jogja itu semester 2 berarti. Iya. Gimana itu rasanya? Kayak dari Bali ke Jogja, apakah mengalami culture shock atau apa ya? Itu kan oke lah kalau misalnya kita ngomongin kuliahnya online, adjusting ya udah seperti kamu udah terbiasa ketika kamu udah SMA udah kuliah online. Tapi kan ini kan kamu pindah ke kota baru. Aku nggak tahu apakah kamu udah pernah ke Jogja sebelumnya atau udah pernah tinggal di Jogja sebelumnya. Tapi kan ini kan apa ya, budaya baru, hidup baru, kota baru, itu gimana itu? Kalau aku culture shock lebih ke culture shock itu kalau misalnya dari Jogjanya sendiri itu ini aku kayak mungkin lebih ke budaya kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Ini kita masuk ke studi kasus saja. Aku nggak tahu cara ngejelasinnya tapi aku bisa ngasih contoh gitu. Jadi pas itu aku karena baru pertama kali kesini belum ada motor, belum ada helm gitu. Aku biasanya nebeng sama temanku. Nah aku pada saat itu dijemput sama temanku, tapi dia nggak bawa helm lebih. Jadi aku ke rumah temanku lagi sama dia buat minjem helm. Nah pas itu kebetulan aku yang bawa motornya. Nah pada saat aku di depan rumahnya, aku tuh kayak ngebel, tin gitu, yang mengindikasikan kalau aku udah di depan. Nah di Bali itu sama sekali normal Mas. Kalau di Bali itu kayak ya udah kan OTW gitu, kita udah sampai tin gitu, udah biasa. Nah pada saat itu aku dimarahin sama temenku, gitu kayak gak sopan, digituin, digituin. Abis itu kayak nggak boleh ya gitu, gitu aku kayak ya ampun merasa gitu. Kalau di Jogja itu emang apa ya, sangat tidak lazim untuk ngebel rumah orang dengan apa ya, dengan klakson. Kalau misalnya kita mau nanya ke orang pun kita harus matiin motornya. Jadi kalau misalnya kayak masuk ke dalam kompleks gitu, nanya ke satpamnya atau apa itu, kita matiin motornya, turun nanya gitu. Oh iya? Iya. Aku baru tahu ini. Iya itu emang apa ya, tata krama Jogja itu emang sangat udah unggul spot satu gitu. Aku nggak selalu kayak gitu kan, kayak paling minimal ya mati motor gitu lah kan. Itu kan biar nggak ganggu suara mesin. Oke. Kalau misalnya kamu lagi ngelewatin satpam atau enggak ini, kalau misalnya kita lagi ngelewatin masuk ke UGM kan kita ngelewatin orang-orang itu ngelewatin pos gitu kan. Biasanya kalau aku naik mobil turunin kaca, klakson gitu. It's understandable gitu loh, kayak emang ini kultur yang sangat spesifik dan juga kalau kita bergerak itu kayak makes zero sense.
Iya. Itu kalau misalnya kamu jelasin tadi, kalau misalnya kamu mau ngebel orang dengan klakson, itu baru oke ini. Oh, oke. Soalnya di Bali itu kayak normal dan mungkin kayak honking culture-nya itu beda ya, Mas gitu. Tata krama ya aku setuju, mungkin lebih kental tata keramanya gitu. Sesimpel mungkin karena di Bali banyak bule nih, banyak bule. Aku tuh biasanya kemana-mana pakai celana pendek, it's fine gitu. Pakai celana pendek, it's fine. Tapi kalau di sini tuh aku kayak ngerasa aku diliatin kalau pakai celana pendek, even ke mall gitu. Jadi itu bedanya gitu. Tapi habis itu apa ya? Apakah kamu ada pengalaman lucu saat kelas online atau kayak mungkin apa ya? Karena waktu aku kelas online itu kayak pasti ada lah kayak kayak misalnya dia lagi tiduran tapi lupa matiin kamera kayak kelihatan gitu-gitu. Maksudku apakah kamu mengalami hal yang sama atau gimana? Mungkin kalau misalnya online itu pada saat aku pernah meeting sama dosenku berlima sama temanku sama satu dosen gitu. Pada saat itu benar-benar kita unfamiliar sama Zoom, sama Google Meet. Jadi kayak kita tuh tahu cara ngaksesnya, pencet abis itu langsung ke Zoom, tapi kita nggak tahu fitur-fiturnya gitu. Nah pernah kita lagi meet tuh sama dosen berlima, temanku 5, dosennya 1 gitu. Udah abis meet itu dosennya udah keluar gitu. Dosennya udah bilang saya tinggal duluan ya gitu. Udah matiin kamera. Abis itu kita julid Mas di situ. Kayak kita tuh ngomongin bukan ngomongin dosennya sih, tapi kayak ya ampun banyak sekali tuh banyak banget revisinya gitu. Iya Nah ternyata turns out dosennya belum keluar Mas, cuma baru off cam. Tapi dan itu nggak kelihatan di di galerinya itu. Dan itu ya udah. Abis itu kayak kelihatan kan dosennya ini typing. Abis itu kayak guys duluan ya, jeret gitu. Dan dosennya tuh kayak ngecat aku. Ngecat aku, Mas ada masalah apa nggih tadi? Adakah pertanyaan tambahan gitu? Terus ya udah, aku kayak malu dan udah kayak guys ini gimana ya guys gitu. Terus ya udah, tapi aku bilang ke dosennya, maaf Mbak, karena kita boleh manggil Mbak kan. Maaf Mbak, tadi saya hanya bercanda dan bersenda gurau dengan teman saya. Semester ya round 1 deh kayaknya. Wajar lah, masih maba, mistakes happen, it's fine. Gitu. Itu lebih ke akunya aja sih yang culture lag Mas. Ya nggak tahu kalau misalnya dia udah leave, tapi aku ngira udah leave. Gitu. Aku sering sih mengalami hal yang sama. Jadi kayak mungkin orang yang nggak tahu teknisnya Zoom, kayak misalnya mic mereka itu kayak belum di mute atau kayak ngomongin dosennya secara langsung. Aku ingat banget itu ada dosen, dia itu emang dosen HI kan, tapi dia itu bule gitu. Jadi emang dia cuma bisanya bahasa Inggris gitu. Tapi waktu itu emang dia biasanya ngajarnya kayak kelas IUP, tapi kebetulan tuh kelasnya itu campur. Jadi yang reguler sama IUP itu jadi satu. Nah terus ada yang masuk belum matiin mic-nya itu. Nyala, dia ngomong apa gitu. Pokoknya dia ngomong, oh ini kalau ngomong pakai bahasa Inggris ada aksen apanya gitu, kayak dalam bahasa Jawa gitu, kayak ngerasani. Dia bener kayak ngomongin dosennya. Dan saya nggak tahu dia lagi ngomong itu loh, tapi kita ketawa aja semua gitu, kayak langsung off cam kita ketawa kayak anjing, tuh ini gimana ini. aku gitu juga, paniknya tuh kerasa. Selalu ada hal-hal yang lucu lah yang muncul menurutku ketika mulai kuliah online ini, dan aku malah ingatnya itu ya hal-hal kayak gini gitu loh. Dan hal-hal yang konyol dan lucu-lucu itu, aku ingat waktu itu karena aku udah mulai part time CFDS sebelum pandemi, jadi ketika kuliah offline itu kelasnya Mbak Trevi nih. Mbak Trevi kan juga dosen sekaligus SE. Belum SE. Pokoknya dia CFDS lah gitu. Terus ya udah in support of CFDS aku pakai tuh virtual background CFDS. Terus diikuti sama orang-orang semua gitu kan. Jadi semua orang di kelas itu pakai virtual backgroundnya CFDS gitu. Lo dapetnya dari mana? Dari aku kirim gitu kan, kirim di grup itu kan. Ayo guys pasangin di sini semua gitu. Terus ada kita masih ada tuh fotonya aku. Jadi kayak balik kayak ini ngapain ini? Kalian kamu ngapain ini gitu kayak bion aja gitu. Enggak apa-apa malah kita saling support aja gitu. Satu kalau misalnya diskusinya itu kayak bener-bener kayak satu kelas full, backgroundnya itu CFDS, masih pakai logo yang lama. Jadi logo yang bukan yang sini ding, pokoknya ada logo lama CFDS yang belum yang baru guys. Jadi itu bener-bener terpapan gitu. Gemes banget. Karena itu kelasnya Mbak Trevi doang kan. Dia tuh kalau nggak salah ngajarnya itu, aku bakal lupa nama siapa. Aku lupa, padahal aku kayak tutornya berkali-kali berkelasnya itu. Tapi kayak ya udahlah. Dan aku kayak sering promosi itu kayak, oh ini nih kita udah pernah meneliti ini kok guys di CFDS, silakan cek di website kami. Oke, gitu. Oke, paham. Hard selling CFDS waktu itu gitu. Dan itu that's
apa ya, that's how CFDS itu bisa punya banyak anak-anak HI. True. Nah, aku hard selling gitu. Tapi sekarang ya karena Mbak Tevi pergi sekolah, terus aku juga udah buka mahasiswa, aku merasa sedih kayak waktu aku ngajar Mana kelas ini? kemarin, Mana ini mana anak-anak anak-anak HI? HI, mereka nggak kenal dengan CFDS gitu kan. Nah, aku penasaran, kamu kok bisa kenal dengan CFDS sebagai maba gitu? Apa Oke. dan aku lupa kamu dulu gabung di CFDS itu tahun berapa dan angkatan dan semester berapa waktu itu? Oke, fun fact dulu itu aku daftar CFDS sekali tapi ketolak. Oh iya. Iya, Semester berapa itu? semester 2 tapi itu terlalu muda sih ya. Aku kayak aku ngerasa kayak kayaknya I'm too young for this deh gitu. Dan yang pas itu yang interview aku tuh Mas Adat. Aku inget banget Mas Adat. Jadi silakan Mas Ade kalau nonton ini ingat bahwa Anda dulu pernah menolak restu. Enggak gitu. Udah diceritain kok. Nah, pas itu Mas Adat, abis itu lagi satu tuh Mbak Devia. Oh. Aku daftarnya CO. Oke, Karena dulu aku kayak suka divisi acara kan. Jadi kayak CO nih kayaknya gitu. Habis itu di interview aku taunya CFDS itu dari of course media sosial gitu. Karena itu CFDS_UGM guys. Yep, tapi aku taunya bukan dari @CFDS_UGM Mas. Dari mana? Dari Infolocker. Oke. Karena kan dulu lagi open internship kan. Lagi open internship terus kayak ya udah CFDS batch 2 kalau nggak salah tuh. Batch 2 internship program gitu is open. Abis itu kayak paid. Nah, itu tertarik di sana. Tertarik di sana. Jarang-jarang kan ada yang paid smart people. Benar. Abis itu aku daftarlah CO pada saat itu. Aku merasa I nailed it. Aku ngerasa itu I nailed it gitu. Ternyata nggak keterima kan. Abis itu ya udah aku kayak ya udahlah nggak apa-apa. Aku bisa. Mungkin aku kayak waktunya masih di kampus aja dulu, belum sampai yang kayak internship gitu kan. Habis itu daftarlah aku yang kedua. Yang kedua ini kebetulan aku diajak sama Mbak Dea pada saat itu. Oh iya, Mbak Dea. Mbak Dea, karena aku dulu di media visible juga kan, dimintain tolong gitu. Terus aku daftarnya awalnya mau CO lagi, karena memang lagi zaman-zamannya suka divisi acara gitulah intinya gitu. Tapi aku juga mikirin prospeknya nih kayak kayaknya aku pengen ngembangin yang di ilkomnya juga deh gitu. Jadi aku ke partnership. Nah lolos percobaan kedua lolos gitu. Terus pada saat aku pertama kali ketemu Mbak Dev sih kayak aku kayak pernah lihat kamu deh. Gitu. Kamu daftar nggak sih internship sebelumnya? Iya Mbak. Oh kamu tuh nggak terima gara-gara kamu belum di Jogja gitu. Alasannya itu. Dan pas itu yang di Jogja dan kayak udah semester mau akhir jadi kayak agak free. Jadi itu yang masuk gitu. Boleh po ini? Aku lupa itu siapa? Mas Rafli. Oh iya. Sekarang lagi udah tugas di Jakarta betul. Iya. Oh wow. Gitu. Jadi ceritanya gitu. Lore-nya ini. Oke. Berarti kamu keterima di CFDS semester 3 atau semester berapa ya? Semester 4 atau? Semester 3. Semester 3. Semester 3. Oke. Wah, Gitu. Ya lumayan. 3 semester 1,5. Iya, menarik. Dan apakah kamu merasa nyaman, aman, dan senang di CFDS selama ini? Wah. Silakan di kamera. Wah. Ini ada kejutan po di balik pintu abis ini. Tenang. Yupi akan hanya tahu setelah episode ini tayang. Kalau ditanya senengnya, of course seneng karena udah lanjut dan udah ditanyain karena aku lanjutnya kayak bisa dibilang 2 kali lah ada checkpointku. Jadi kayak setelah internship ditanyain mau lanjut apa enggak karena aku ngerasa ini kayak bisa ngasih aku ilmu baru, pengalaman baru dan kayak aku ngerasa di CFDS ini aku dapat kesempatan Mas. Nah karena aku ini sedikit fun fact ya. Intermezzo juga gitu karena aku demen banget nge-MC. Jujur karir MC ku start dari sini. Gitu. Bisa dibilang karir MC ku start dari sini gitu. Jadi buat teman-teman hard selling. Lanjut lagi. Nah, karir MC ku bisa dibilang start dari sini. Kayak awal-awal tuh karena online dimintain tolong sama teman-teman CO, Mas Mbak CO buat jadi kayak MC Diffusion gitu. Nah, pada saat abis itu keterusan Diffusion, Digitize gitu. Nah, pada saat kebetulan semester lalu aku di Jakarta, pas ada event offline dan butuh MC itu dimintain tolong di sana. Jadi kayak
bisa dibilang CFDS itu kayak membuka pengalaman dan membuka kayak pintu baru lah gitu buat aku. Tepuk tangan untuk CFDS. Terima kasih. Jadi buat teman-teman daftar CFDS. Jadi ya menurutku CFDS ini kayak bener-bener playground banget mas. Kayak we can be anything dan kita bisa nyoba apa aja gitu. Mau nyoba MC ya udah minta aja MC. Sepakat. Mau nyoba ngendel event. Mau jadi talent, start video portofolio, minta tolong sama konten kreator. Jadi kayak bisa jadi apa aja. Sepakat sih. Aku juga setuju sih karena aku kan juga aku daftar itu di semester 3. Semester 3 akhir waktu itu ada buka untuk RA. Dan waktu itu pengalamanku agak kurang ajar sih ini. Aku itu pokoknya itu ada deadline pendaftarannya. Aku salah tangkep. Pokoknya itu adalah deadline-nya itu kupikir itu di hari H. Karena kan kalau misalnya di kuliah kan kita deadline itu adalah hari H 2359 gitu kan. Tapi ternyata itu adalah the day before 2359. Dan itu preparation yang perlu kamu lakukan untuk daftar itu adalah bikin esai untuk research assistant itu kan. Ya udah aku kebut itu sejam. Padahal aku lagi bikin mie, lagi masak mie, tahu orang yang at the time yang aku kenal di CFDS dia bilang kamu jadi daftar nggak gitu. Aku bilang iya ini mau daftar kok lagi mau bikin esai. Lagi mau bikin. Kayak terus dia bilang kayak gimana deadline-nya sejam lagi. Oke emang iya deadline-nya sejam lagi gitu. Bukannya besok 2359. Enggak, hari ini 2359. Oh ya udah aku ketik gitu. Selesai aku kirim itu. Kaget aku ternyata dipanggil interview. Interview itu aku nggak tahu apakah kamu kenal ya, itu ada Mbak Tita kenal sama J juga bahasa sama namanya dulu Iko. Pokoknya tiga orang ini yang interview aku. Terus ya udah yang udah aku pokoknya out of these three itu udah ada yang aku kenal satu gitu. Dan itu memang dia temanku. Selesai interview ya udah. Aku malam itu mau nongkrong sama orang itu gitu. Terus dia bilang ke aku, selamat ya udah keterima. Pak, aku kayak kaget kan. Belum juga pengumuman loh, dia malah ngasih tahu aku kalau keterima gitu. Ya sudah, itu mulailah karirku di CFDS. Dari RA, kemudian full time sebagai research project officer. Full time tuh berarti setelah lulus mas? Setelah lulus. Jadi aku setelah sidang, ini juga cerita lucu ya. Maaf ya, sebabnya agak lama episodenya. Maaf juga kepada staff kita yang sudah lapar, tapi ini mungkin cerita lucu ya. Jadi untuk full time itu emang syaratnya adalah harus lulus. Lulus itu dalam konteks divisi pol ya, Eli sudah selesai sidang gitu kan. Nah waktu itu ada kayak semacam waktu itu Mbak Trevi itu dos bingku. Ya ampun. Jadi Mbak Trevi itu dos bingku, dan dia juga bosku kan di CFDS hitungannya. Dan pada saat itu staff full time di situ itu lagi dikit. Cuma ada at that time ada Mbak Amel sama Jasmine. Cuma 2 orang ini aja. Jadi aku paham kayak oke, ada semacam understanding nih. Kayak sepertinya tim riset butuh orang full time. Aku butuh cepet lulus gitu. Jadi aku bilang ke Mbak Trevi, Mbak pokoknya kita selesai skripsi di bulan Juni ya Mbak gitu. Dan waktu itu aku kurang ajarnya tuh belum ngerjain skripsi sama sekali. Jadi bulan Mei itu aku masih baru bab 1 gitu. Baru garap lagi. Bulan Mei masih bab 1. Jadi baru aku garap skripsi itu di bulan Juni. Dan aku ngebut dan aku baru ngasih full draftnya itu sehari sebelum deadline daftar sidang. Jadi langsung aku kasih ke Mbak Trevi, dia sambat gitu. Apaan ini maksudnya kamu ngasih draftnya sehari sebelum ini gitu. Terus aku bilang, ya sudah lah Mbak, di ACC aja. Nanti kalau misalnya ada revisi setelah sidang aja gitu. Dan ya bener, di ACC. Tapi banyak nggak setelah revisinya? Ya ada revisi tapi itu cerita lain lah itu. Ya udah pokoknya di ACC Mbak Trevi. Dan aku nggak tahu apakah dibaca full sama Mbak Trevi atau enggak. Tapi pokoknya aku gimana caranya selesai 30 halaman dalam 1 hari itu. Kelar, daftar, sidang, beres. Terus pokoknya aku bilang lah kan Mbak Trevi butuh orang nih full time. Aku bilang aku butuh cepet sidang. ACC aja Mbak gitu. Oh kurang ajar gitu. Pokoknya aku lupa persis ceritanya kayak gimana. Tapi intinya kayak gitu kan. Kita ada kayak semacam agreement. Kayak semacam apa ya? Kayak saling paham lah. Iya. Aku butuh lulus. Serunya. Begitu selesai sidang, di chat, kamu nggak full time? Gas. Sebenarnya tak pikir mau ngomongin revisi Mbak. Kalau masih nggak ngomongin revisi ya udah nggak apa, ya udah gas kita full time gitu. Ya udah full time sampai sekarang ini. Berarti aku full time Agustus 2022. Sekarang udah Juli 2024. Masuk CFDS 2019 sudah 5 tahun aku di CFDS. Sepuh, dan semoga kamu juga bisa seperti itu. Iya, ya ampun. Cukup lebih lama di CFDS daripada aku. Kalau ada jalannya. Apa ya, aku juga sepakat sih CFDS ini adalah playground yang menurutku sangat bagus. Setuju.
aku nggak kepikiran bahkan jadi seorang host podcast di Ngobrol Delete. Nggak akan tahu kalau aku ternyata jadi talent untuk Digilog. Yap. Tidak akan tahu akan jadi recurring speaker untuk Diffusion dan segalanya. Nah, itu. Nggak akan tahu ternyata jadi research coordinator di sini. Wes. Jadi kayak ya sudah. Banyak portofolionya ya. Banyak portofolionya, tapi sayangnya tidak lolos LPDP. Ya ampun, seriusan? Serius. Yang kemarin itu kan? Gak kemarin ya, kemarin gak dapet. I'm sorry. Gak apa. Buat guyon aja nih sekarang. Terang. Masih ada batch kedua kok, tanggal 19 nanti. Jadi, Oh my god. Oke gitu, mungkin udah mulai agak out of hand ini episode-nya udah mulai agak ngalor ngidul. Tapi semoga ini jadi episode yang cukup fun ya Smart People. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ke promosi, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Kali ini benar-benar topik yang sangat ringan, bukan seperti yang episode sebelumnya yang topiknya ringan tapi ternyata pembicaranya berat as always. Tapi kali ini kayak benar-benar ringan. Kalau misalnya Smart People suka dengan format yang lebih ringan ini, coba di-chat di kolom komentar atau mungkin DM kita di IG kita yaitu @cfds_ugm atau juga bisa mention kita di Twitter. Pokoknya tontonlah semua episode kita yang ada di YouTube maupun di Spotify dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah Smart People.